Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi Nurul Hidayati selaku Kepala Puskesmas Sangkrah dan selaku mentor saya pribadi dan teman-teman peserta orientasi P3K tahap 2 yang saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Berikut profil mengenai saya pribadi. Pendahuluan. Pemerintah Kota Surakarta selaku organisasi pemerintah daerah yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi berdasarkan pada keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289-K1-PDP-2023 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas perjanjian kerja pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan undang-undang. Orientasi P3K adalah kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada P3K yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maksud diadakan orientasi P3K adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Berikut tujuan diadakan orientasi ini. Pemerintah Kota Surakarta dengan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi sebagai berikut. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai berikut. Puskesmas Sangkrah dengan visi terwujudnya puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Misi Puskesmas Sangkrah yang pertama, menyelenggarakan puskesmas sebagai pusat pelayanan yang bermutu. 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat, jejaring, swasta, dan lintas sektoral dalam upaya kesehatan. Fungsi menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat. Yang pertama, penyelenggara upaya kesehatan masyarakat atau UKM tingkat pertama. 2. Penyelenggara upaya kesehatan perorangan atau UKP tingkat pertama. 3. Jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Di Puskesmas Sangkrah sudah melayani integrasi layanan primer dengan klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 penanggulangan penyakit menular, klaster 4 yang keempat lintas klaster. 12 standar pelayanan minimal puskesmas sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil. 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 4. Pelayanan kesehatan balita. 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
9 pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, 10 pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 11 pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, 12 pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Identifikasi masalah belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut karena adanya pembatasan kuota pelayanan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alat. Gagasan yang saya angkat yaitu siperitaring atau konsultasi dan periksa kesehatan gigi via daring. Pengertiannya, siperitaring adalah sebuah inovasi pelayanan kesehatan gigi yang memungkinkan pemberian konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi secara daring. Melalui platform ini, pasien dapat menerima panduan dan saran terkait kondisi gigi mereka tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Layanan ini mencakup penyediaan informasi kesehatan gigi yang komprehensif. Keunggulannya, siperitaring ini mengoptimalkan aksesibilitas layanan kesehatan gigi melalui platform telekomunikasi atau telekonsultasi, memfasilitasi deteksi dini kondisi oral serta optimalisasi rujukan berjenjang sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi kesehatan gigi bagi masyarakat luas. Sehingga mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gigi melalui daring, menciptakan masyarakat dengan derajat kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik. Memasuki rencana kerja, yang pertama ada identifikasi isu. 1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan atau atasan terkait permasalahan yang ditemukan di pelayanan poligigi. Kegiatannya yaitu menyampaikan gagasan awal inovasi siperitaring atau konsultasi dan periksa kesehatan gigi via daring serta potensi dan manfaatnya untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang pertama, berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP, berkoordinasi terkait rencana pembentukan dan integrasi layanan siperitaring. Lanjutan dari merancang aktualisasi, yang ketiga yaitu penyusunan rancangan konsep siperitaring, menentukan platform atau media yang akan digunakan untuk konsultasi dan pemeriksaan daring. Dalam pemilihan platform ini yang sesuai dengan kapabilitas puskesmas yaitu mobile JKN. Langkah ketiga, membuat aktualisasi, mendesain dan menyiapkan materi edukasi serta panduan penugahan siperitaring untuk masyarakat, materi edukasi infografis berupa leaflet, brosur digital, dan panduan penggunaan siperitaring. Selanjutnya, menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang akan bertugas, sosialisasi penggunaan platform dan SOP. Di langkah berikutnya, melaksanakan aktualisasi, mensosialisasikan siperitaring kepada masyarakat melalui berbagai media sosial, penyuluhan di dalam ruang poligigi dan ruang tunggu puskesmas, menerima dan memproses permintaan konsultasi atau pemeriksaan gigi via daring sesuai alur yang telah ditetapkan, memberikan edukasi kesehatan gigi, saran penanganan awal atau rekomendasi tindakan lanjutan, misal rujukan ke kunjungan fisik kepada pasien. Selanjutnya, melaksanakan layanan siperitaring, melakukan koordinasi internal jika diperlukan rujukan atau tindak lanjut khusus. Dalam koordinasi internal ini, saya melakukan koordinasi dalam tim poligigi untuk tindak lanjut layanan akses siperitaring. Melaksanakan evaluasi, aktualisasi, melaksanakan evaluasi dan pengembangan siperitaring. Yang pertama, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi siperitaring dalam meningkatkan akses layanan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, menganalisis data capaian, misal peningkatan jumlah pasien yang terlayani di poligigi.
dalam rencana kerja menengah di tahun 2025 bulan Juni ini sudah ada beberapa tahapan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan atasan terkait permasalahan yang ditemukan. 2, berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP. 3, berkoordinasi dengan tim internal Poligigi untuk merancang sistem data pasien daring. Yang keempat, penyusunan rancangan konsep Siperitaring. Yang kelima, membuat dan menyiapkan infrastruktur Siperitaring. Yang keenam, melaksanakan layanan Siperitaring. Rencana kerja berikutnya itu mengevaluasi 3 bulan kemudian untuk pengembangan Siperitaring. Berikut ada foto-foto kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama, berkonsultasi dengan atasan. Yang kedua, berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP. Lalu penyusunan rancangan konsep dan SOP yang dikoordinasikan dengan koordinator tim Poligigi yaitu Dr. Dora Prati Purwaka. Berikut contoh leaflet Siperitaring yang telah saya buat. Ini mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan pasien, bagaimana caranya untuk mengakses Siperitaring itu, di mana dengan memulai chat pada menu telehealth di MJKN. Berikut adalah draft SOP. Selanjutnya sosialisasi SOP Siperitaring yang disosialisasikan kepada petugas yang akan melaksanakan layanan Siperitaring. Selanjutnya ada sosialisasi di ruang tunggu pasien yang telah dilakukan di sebelum pemanggilan pasien ke ruang layanan. Selanjutnya sosialisasi di ruang pelayanan Poligigi, yaitu pasien Poligigi diedukasi mengenai adanya layanan Siperitaring dari langkah-langkahnya sampai mencoba langsung di MJKN pasien. Untuk yang selanjutnya, mengirim pesan siaran pada MJKN dan WhatsApp Blast. Berikut contoh tampilan yang telah dibuat untuk mengirim pesan siaran pada MJKN. Jadi fungsinya pesan ini akan tersampaikan kepada peserta MJKN yang telah memiliki dan login di mobil JKN pada HP masing-masing. Yang selanjutnya ada WhatsApp Blast, itu nanti yang akan dilakukan melaksanakan pesan siaran pada WhatsApp Blast Puskesmas. Sementara ini belum terlaksana, dok, masih dalam proses dan dalam koordinasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyala nggak? Nggak nyala ya? Enggak, dok. Ya, terima kasih Mbak Ayu yang sudah menyampaikan hasil orientasi P3K di Puskesmas Sangkra. Yang pertama, saya apresiasi untuk upaya menemukan kesenjangan atau permasalahan yang ada di Puskesmas Sangkra untuk ditindaklanjuti tadi melahirkan inovasi Siperitaring, konsultasi dan periksa kesehatan gigi via daring. Mbak Ayu, ini memang menjadi inovasi yang bermanfaat buat puskesmas, karena kita di puskesmas itu salah satu layanan yang harus kita berikan itu adalah kemudahan akses, terutama bagi peserta BPJS untuk bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Dan sesuai dengan bidangnya Mbak Ayu di Poligigi, ini tentunya akan memberikan kontribusi, memberikan manfaat yang besar buat puskesmas, tapi dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kepada peserta BPJS. Harus follow up terus, guys. Jadi di
rencana tindak lanjutnya tetap harus ada follow up agar kegiatan ini bisa terus dilaksanakan berkesinambungan dan nanti tidak hanya Mbak Ayu saja sebagai pelaksananya, tetapi bisa ditambahkan juga ke teman-teman di unit layanan gigi untuk bisa memberikan pelayanan ini. Kemudian kalau nanti di poli gigi itu sudah bisa berjalan, itu bisa dikembangkan lagi untuk di unit layanan yang lain. Jadi sehingga tadi kita selain bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang kalau harus datang itu ada pembatasan kuota, tetapi sekaligus kita akan memenuhi apa yang menjadi komitmen kita kepada BPJS untuk bisa memberikan akses kepada pasien itu secara daring melalui pemanfaatan MCKM. Yang terakhir tadi ini untuk si peritaring di media edukasi yang akan di WA blaskan tadi dan juga dikirimkan ke broadcast peserta yang sudah memiliki MCKN. Itu masukan saya. Pertama ini kan langkahnya coba ditayangkan. Langkahnya itu adalah download aplikasi mobile JKN pada Play Store atau App Store. Nah ini kan pertama itu berarti kita ini kayak di Zoom gitu loh Mbak. Itu kan kecil-kecil itu. Yang mau dipilih yang mana itu nanti kasih apa? Semacam panah ke sana terus itu gambarnya itu berarti yang dibuka itu Play Store itu yang ini gitu. Jadi kan di antara menu yang banyak ini kecil-kecil ini saya tak pilih yang mana kan enggak jelas, tapi dibuat kayak semacam ada panahnya ke sana sih itu yang dipilih itu nanti dilingkari, jadi kayak ditarik garis dari itu Play Store-nya yang mana terus di atas dibuat besar itu Play Store-nya di situ. Kemudian itu apa? Mau dibuka MCKN-nya atau Play Store-nya ya yang pertama itu? Yang pertama itu aplikasinya sudah ada di itu, jadi ingin menunjukkan kalau harus sudah ada MCKN di. Oh, nah itu gini, berarti Play Store dulu aja. Kalau itu download aplikasi MCKN pada Play Store, berarti kan dengan pertama buka Play Store dulu. Jadi di menu yang ada di HP kita, Play Store itu mana di panah ke atas Play Store. Setelah Play Store nanti habis itu buka Play Store, MCKN yang mana yang harus di-download gitu ya. Nah setelah MCKN mana, kemudian buka MCKN, telehead itu yang mana, itu tarik garis tadi, tarik garis kayak apa ya, kalau kartun itu ada orang berpikir itu loh, ada ditarik ke sana itu di zoom untuk menjadi besar, jadi biar bisa terbaca, maksudnya telehead itu yang tulisannya kayak gini, yang tempatnya di sini, itu bisa. Kalau ini kan kita harus nyari sendiri dan kalau sudah keluar nggak kelihatan mana ini ya telehead itu ya. Itu kemudian pilih dokter. Nah pilih dokter monggo, nah ini kan memang harus semua ya, kita bisa pilih salah satu. Kemudian klik mulai chat. Nah mulai chat kan bisa tarik juga, chatnya itu bisa ditarik gitu ya. Kemudian terakhir contoh chat. Nah contoh chat itu chatnya itu juga ditarik aja, dibesarkan di atas. Itu nanti itu dikecilkan biar lebih kecil nggak apa-apa itunya, layar HP-nya itu lebih kecil nggak apa-apa, tapi nanti chatnya itu dibesarkan. Contoh chatnya itu biar bisa kita baca gitu. Oh contoh ngechat ini kata-katanya kita tahu itu ada apa ya, cluenya, ada contohnya ya. Oh mulai konsultasi ini piye gitu, dia bisa dibaca. Itu Mbak Ayu mungkin masukan dari saya untuk paparan hasil orientasi Mbak Ayu terkait dengan si peritaring ya. Sekali lagi terima kasih, ini menjawab salah satu persoalan yang ada di Puskesmas Sakrah untuk lebih meningkatkan lagi jangkauan pelayanan kepada pasien, terutama karena ini adalah peserta JKN yang mengakses MJKN, itu adalah peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas. Jadi saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurul atas masukan dan arahannya. Tentu saja akan saya koreksi. Untuk selanjutnya, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin? Baik. Ya, silakan Mbak Agit.
dalam penyelenggaraan layanan seperti tadi, mengapa harus memilih platform MJKN? Tolong dijelaskan. Oh iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anggit. Mengapa saya memilih platform MJKN? Yang pertama, MJKN adalah platform yang bisa kita akses bagi peserta BPJS dan bisa diakses di HP tiap-tiap pasien seperti HP Android atau yang HP canggih lainnya. Nah, untuk MJKN itu sudah tersedia chat yang ada bisa mengisikan tulisan, gambar, video. Di samping itu, dengan penggunaan MJKN itu akan menambah pelayanan kunjungan pasien yang mengakses. Jadi di mana dari puskesmas itu juga ada target ya Mbak Anggit untuk mengakses MJKN seperti itu. Seperti itu Mbak Anggit. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.